Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian tetap semangat untuk belajar. Bapak juga mau mengingatkan kepada kalian supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini. Karena nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Bapak meminta kepada kalian untuk menulis jawaban kalian di buku tulis kalian. Setelah kalian menulis jawaban di buku tulis kalian, barulah kalian foto jawaban kalian tersebut dan dikirim ke classroom. Bapak mau supaya kalian menulis dengan tulisan yang bagus, ya, jangan terlalu kecil dan pensilnya agak tebal ya, supaya ketika memeriksa Bapak bisa memeriksanya dengan mudah. Haleluya. Oke. Baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bapak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Bapak ambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Sebelum kalian melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini, Bapak meminta kalian membaca ayat tersebut terlebih dahulu. Haleluya. Bapak memberi judul renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia bila dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia pertama yang Tuhan ciptakan yaitu Adam dan Hawa. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan telah menciptakan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Jadi Allah begitu luar biasa mengasihi dan memperhatikan kehidupan manusia yang diciptakan. Sebab Tuhan tidak mau manusia yang diciptakan itu menderita kelaparan, terlantar. Oleh karena itu, sebelum manusia diciptakan, Allah terlebih dahulu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 2 dikatakan di sana bahwa Allah membuat taman di Eden dan menempatkan manusia itu di taman tersebut. Jadi Allah begitu rupa memperhatikan kehidupan manusia yang Dia ciptakan. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa sungguh hidup penuh kebahagiaan, hidup penuh dengan kedamaian di dalam taman Eden yang Tuhan berikan kepada mereka. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menempatkan manusia itu di taman Eden, Tuhan mengadakan perjanjian dengan manusia yang Dia ciptakan, yaitu supaya mereka mau menaati perintahnya. Tuhan melarang manusia untuk makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Eden tersebut. Kepada Adam, ya, perintah itu disampaikan Allah kepada Adam supaya Adam mentaatinya. Tuhan mengingatkan kepada manusia tersebut bahwa jika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk yang Tuhan telah larang, maka mereka akan mati. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini ada pribadi atau ada oknum atau ada pihak yang tidak menginginkan manusia hidup taat kepada Allah. Ya, ada pribadi atau oknum yang tidak suka jika manusia itu hidup bahagia dalam berkat-berkat yang telah Allah sediakan. Pribadi itu adalah iblis, ya. Iblis selalu bekerja untuk menggoda manusia untuk tidak taat dan setia kepada Allah, sehingga manusia tidak dapat menikmati berkat yang telah Allah sediakan. Iblis sudah bekerja untuk menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah sejak manusia pertama diciptakan.
Haleluya. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ini ditulis bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa ular adalah binatang yang sangat cerdik yang menggoda manusia. Ular di sini bukanlah sekedar ular biasa, tetapi perwujudan dari iblis atau kuasa jahat. Ular itu berkata kepada manusia, tentulah Allah berfirman bahwa seluruh buah dari pohon yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan, bukan? Lalu jawab Hawa kepada ular itu, buah yang ada di pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman ini Allah berfirman, janganlah kau makan, ataupun kamu raba buahnya sebab nanti kamu akan mati. Setelah mendengar penjelasan dari Hawa, ular itu berkata kepada Hawa bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati jika memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan ular itu berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan apa yang jahat. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus waspada dengan tipu daya iblis. Iblis adalah pribadi yang suka memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dia memperbolehkan segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Padahal segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan selalu mendatangkan kutuk atau hukuman bagi kehidupan manusia. Tetapi iblis justru mengatakan jika kita melanggar atau melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, justru kita akan mengalami kebahagiaan. Iblis selalu berusaha untuk membuat kita meragukan kasih dan kebaikan Allah. Maka ketika kita meragukan kasih dan kebaikan Allah, kita akan berlaku tidak taat kepada Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hawa mulai tergoda dan ular itu berkata kepadanya, lihatlah, buah itu enak dilihat, apalagi kalau dimakan. Hawa pun melihat buah itu sangat enak dan sangat sedap kalau dimakan. Tangannya memetik buah itu dan ia makan buah itu dan memberikannya juga kepada Adam. Dan Adam pun memakannya. Setelah mereka memakannya, mata mereka terbuka, mereka mengetahui bahwa mereka telah tidak taat kepada Allah. Itulah awal Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Manusia telah melanggar perintah Tuhan. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Manusia memilih untuk mengikuti godaan iblis daripada taat kepada perintah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupanmu? Karena ada banyak godaan di sekitarmu, misalnya saja ajakan untuk merokok, ajakan untuk membuli teman-teman yang fisiknya tampak lemah, ajakan untuk menyontek, untuk menghina teman, berbohong, dan seterusnya. Marilah kita meningkatkan iman kita dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, mereka harus menanggung hukuman dari Allah. Akibat dosa yang dilakukannya, Adam dan Hawa kemudian diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Manusia melawan Tuhan tidak layak berada di hadapannya. Manusia yang sudah berdosa itu seperti telah mati di depan Tuhan dan akan menuju maut. Firman Tuhan dalam kitab Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, dan firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa adalah maut, yang artinya bahwa itu adalah hukuman kekal di api neraka. Manusia tidak sanggup lagi melakukan kehendak Tuhan. Dosa membawa manusia jauh dari hadapan Tuhan. Tidak hanya itu, manusia secara langsung terlepas dari seluruh berkat Tuhan. Manusia berdosa berada di bawah kutuk dosa, yaitu maut. Hukuman itu tidak berlaku nanti, tetapi saat ini juga kita dapat rasakan keangkuhan manusia ini
membuat manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari kesakitan, penderitaan, dan maut. Dalam Kejadian 3, ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Tuhan mengutuk hidup mereka. Tuhan mengutuk hidup manusia yang akan penuh dengan penderitaan. Akibat dosa, hubungan Allah dan manusia terputus. Manusia berdosa tidak dapat menghampiri kekudusan Tuhan. Baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, perhatikan soalnya ini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang ke-1, kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa yang pertama diceritakan di dalam kitab ... Tulis nama kitabnya, pasalnya, dan ayatnya. Haleluya. Soal nomor 2. Oknum atau pribadi, siapakah yang tidak menghendaki manusia taat kepada Allah? Ya, oknum atau pribadi, siapakah yang tidak menghendaki manusia taat kepada Allah? Ya. Tadi yang suka menggoda, yang suka mengajak manusia untuk tidak taat, supaya manusia itu tidak menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Siapa dia? Soal nomor yang ketiga, upah atau hukuman apakah yang diterima oleh Adam dan Hawa ketika mereka sudah jatuh dalam dosa? Ya. Soal nomor yang keempat, sebutkan 3 contoh perbuatan dosa. Ya, sebutkan 3 contoh perbuatan dosa. Nomor 5, di dalam kitab apa dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut? Haleluya. Inilah 5 soal yang harus kalian jawab di buku tulis kalian yang nanti dikirim di classroom. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manusia yang telah jatuh dalam dosa, hidupnya terus dikuasai oleh dosa. Manusia punya keinginan untuk terus berbuat dosa, sebab manusia dikuasai oleh dosa. Manusia yang hidup dalam dosa akan terus memberontak kepada Tuhan. Pernahkah kamu melawan nasihat orang tuamu? Sejak kapan kamu mulai berbohong? Sejak kecil kita sudah bisa marah atau melawan orang tua, merebut mainan teman. Kita sering melakukan dosa dan dosa ini sering membuat hati kita tidak tenang. Selalu ada rasa takut. Dosa-dosa tidak pernah membawa kita pada kehidupan yang tenang. Hidup dalam dosa artinya menjadi budak dosa, menjadi budak iblis. Hidup dalam kebenaran artinya menjadi pelaku kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa terlepas dari dosa? Kamu ingin terlepas dari hukuman kekal? Satu-satunya yang dibutuhkan manusia berdosa adalah penebusan dosa, pengampunan dari Allah. Dan pengampunan dari Allah hanya dapat kita dapatkan dengan cara kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Karena Yesuslah yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Demikianlah firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian semua. Haleluya. Sampai jumpa di pelajaran agama Kristen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya. Amin.